Sofia akan tertawa dan mengolok-ngolok di saat kedahsyatan dan badai kehancuran datang menimpa orang-orang yang bebal, orang yang tidak berpengalaman, orang pencemooh yang tidak mau mendengarkan nasihat Sofia ketika masih ada kesempatan. Meskipun mereka berteriak minta tolong, itu sudah terlambat. Sofia hanya akan berpangku tangan dan melihat saja, tidak akan mengulurkan tangannya lagi. Mereka tidak memilih takut akan Tuhan yang adalah permulaan pengetahuan. Mereka tidak memilih Sofia ketika kesempatan emas itu datang di dalam hidupnya. Mereka telah menolak nasihat Sofia dan meremehkan tegurannya. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, nasihat Sofia. Kita akan baca bersama-sama dari Amsal pasal 1 ayat 20 hingga ayat yang ke-33. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah melihat bahwa hikmat menuntut takut akan Tuhan agar kita mengindahkan firman-Nya, menghormati orang tua kita sehingga kita mendengarkan nasihat mereka, tidak mengindahkan teman yang menyuruh kita bergabung dengan mereka dalam melakukan kejahatan. Pada bagian ini, Raja Salomo mempersonifikasikan hikmat sebagai seorang perempuan. Gaya yang sama digunakan di beberapa kali dalam 9 pasal pertama di dalam Amsal ini. Misalnya, Amsal 8 ayat 1 hingga ayat 5, Amsal 9 ayat 1 hingga ayat 6. Seorang perempuan yang berbudi luhur kemudian dibandingkan dengan perempuan yang bodoh yang menyesatkan di dalam Amsal 9 ayat 13 hingga ayat yang ke-18.
Di dalam bahasa Yunani, kata untuk hikmat atau pengetahuan adalah Sophia. Untuk menekankan hikmat, kebijaksanaan dipersonifikasikan sebagai perempuan. Saya akan menggunakan istilah Sophia pada saat membahas teks untuk renungan serial dari Kitab Amsal dalam episode yang kelima ini, yakni Amsal 1 ayat 20 hingga ayat ke-33. Perhatikanlah, pertama-tama tentang panggilan Sophia. Itu diperuntukkan atau ditujukan untuk umum, untuk semua orang. Ayat 20 hingga 21, Sophia memanggil dengan keras di luar, di lapangan terbuka, dan di atas tembok-tembok. Sophia berseru nyaring di jalanan, di gerbang-gerbang kota. Sophia atau hikmat tidak tersembunyi, tetapi menjangkau semua orang yang mau mendengarkannya. Amsal 8 ayat 1 hingga ayat ke-5. Kepada mereka yang membutuhkannya. Amsal 1 ayat 22, yakni orang yang tidak berpengalaman, orang yang sederhana, orang yang naif, orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain, orang yang suka sekali jaim, menjaga image, supaya orang lain jangan tahu keadaan dia yang sesungguhnya, jangan mengetahui kebodohannya, jangan mengetahui bahwa dia itu dungu dan sebagainya, sehingga dia berlagak. Maka jadilah dia orang yang hipokrit. Nah, ini adalah orang yang tidak berpengalaman. Orang seperti ini butuh sekali Sophia, butuh sekali hikmat, supaya hidupnya menjadi transparan dan menjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sophia juga ditujukan kepada pencemooh, yakni orang yang senang dengan cemoohan mereka, orang yang sinis, yang menantang, cenderung mengejek dan membuli orang lain. Nah, orang-orang seperti ini sangat membutuhkan Sophia ataupun hikmat bijaksana dari Tuhan, supaya mereka bertobat, supaya mereka meninggalkan kejahatan mereka, dan kemudian menjadi orang yang memperkenankan Tuhan. Lalu juga nasihat Sophia ditujukan kepada orang yang bebal, orang yang membenci pengetahuan, mereka yang keras kepala, membenci apa yang baik. Maka berhentilah menjadi orang bodoh, berhentilah menjadi orang bebal, supaya firman Tuhan dapat mengubahkan kehidupan saudara. Jikalau saudara selama ini terlalu mengeraskan hati untuk diubahkan oleh firman Tuhan, apalagi oleh sesama yang memberikan nasihat. Orang yang terjebak dalam berbagai tingkat kekerasan hati, misalnya orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Yang berikutnya diisi dengan hikmatnya, Amsal 1 ayat 23. Jadi Sophia ataupun hikmat diperuntukkan kepada setiap orang, dan Sophia mau mengisi dengan hikmat atas diri setiap orang. Yakni yang pertama-tama diharapkan agar setiap orang yang membutuhkan itu tadi, membutuhkan hikmat itu adalah orang yang tidak berpengalaman, orang yang naif, orang pencemooh, dan kemudian orang bebal, diharapkan agar berbalik pada tegurannya, menanggapi peringatannya, dan mau bertobat. Sophia, yakni hikmat, mencurahkan isi hatinya kepada mereka. Sophia akan membuat kata-kata hikmatnya dimengerti dan dipahami oleh mereka. Hikmat atau Sophia siap untuk mengampuni dan memberkati mereka yang membuka hati dan pikiran, seperti Tuhan bagi mereka yang mau bertobat. Rahmat Tuhan terlihat jelas dalam nasihat Sophia agar semua orang memperhatikan panggilan untuk hidup bijaksana. Yang terperangkap dalam berbagai tingkat kekerasan hati diberi kesempatan untuk bertobat. Tetapi kesempatan seperti itu tidak selamanya ada. Akan ada masanya
tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Yang kedua, perihal peringatan Sofia ditujukan kepada mereka yang menolak mendengar. Amsal 1 ayat 24 hingga 25. Siapa yang menolak panggilan Sofia, mengabaikan tangannya yang terulur. Siapa yang meremehkan nasihat Sofia, menolak tegurannya. Sama seperti bangsa Israel menolak nabi-nabinya. 2 Tawarikh 36 ayat 15 sampai 16 kita bisa baca di rumah masing-masing. Akankah kita menjadi seperti mereka yang menolak untuk mengindahkan hikmat dan peringatan Tuhan? Tidak ada bantuan saat bencana datang. Amsal 1 ayat 26 hingga ayat 30. Sofia akan tertawa dan mengolok-ngolok di saat kedahsyatan dan badai kehancuran datang menimpa orang-orang yang bebal, orang yang tidak berpengalaman, orang pencemooh yang tidak mau mendengarkan nasihat Sofia ketika masih ada kesempatan. Meskipun mereka berteriak minta tolong, itu sudah terlambat. Sofia hanya akan berpangku tangan dan melihat saja, tidak akan mengulurkan tangannya lagi. Mereka tidak memilih takut akan Tuhan yang adalah permulaan pengetahuan. Mereka tidak memilih Sofia ketika kesempatan emas itu datang di dalam hidupnya. Mereka telah menolak nasihat Sofia dan meremehkan tegurannya. Perhatikanlah hikmat atau Sofia ketika ditawarkan, bukan di saat terlambat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kita bisa membaca di dalam Yesaya 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Mereka akan menderita ketika nasib menimpa orang bebal. Amsal 1 ayat 31. Mereka yang makan buah dengan cara mereka sendiri, mereka yang penuh dengan fantasi mereka sendiri, yakni nasihat-nasihat bodoh yang tidak mau mendengarkan nasihat orang yang berpengalaman, mereka akan ditimpa nasib kemalangan. Berbeda sekali, kontras sekali dengan orang benar pada saat pencobaan. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amsal 3 ayat 25 sampai 26, Amsal 10 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-25. Terlalu banyak orang menunggu sampai terlambat untuk berbuat baik, untuk mendapatkan manfaat dari nilai hikmat. Kita perlu belajar darinya selagi kita masih punya waktu. Terakhir, mari kita pertimbangkan ringkasan Sofia. Kedahsyatan menimpa orang yang tidak berpengalaman dan orang bebal. Amsal 1 ayat 32. Karena mereka berpaling dari hikmat sejati yang Tuhan tawarkan, karena mereka berpuas diri akan hikmatnya sendiri, orang-orang ini akan ditimpa oleh kedahsyatan, akan ditimpa oleh bencana, akan ditimpa oleh malapetaka, akan ditimpa oleh kemalangan, karena mereka tidak mau mendengarkan hikmat. Apakah kita akan naif dan bebal dalam hal menerima hikmat dan didikan Tuhan? Keselamatan dan keamanan bagi mereka yang mau mendengar. Amsal 1 ayat 33. Siapa yang bersedia mendengarkan hikmat, yang takut akan Tuhan, akan memungkinkan mereka untuk tidak takut kepada kejahatan. Apakah kita bersedia untuk mendengarkan dan memperhatikan hikmat yang Tuhan tawarkan? Marilah kita menjadi orang yang demikian, menjadi orang yang bersahabat karib dengan Sofia ataupun dengan hikmat. Kesimpulan, dari Sofia kita belajar bahwa hikmat sangat mirip dengan rahmat anugerah Tuhan. Kesempatan untuk mendapatkannya tidak selamanya ada. Akan tiba waktunya ketika sudah terlambat. Hari ini adalah hari untuk belajar hikmat dari Tuhan. Sama seperti hari ini adalah hari keselamatan. Akan seperti apa kita? Mereka yang tidak berpengalamankah? Atau seperti pencemoohkah? Atau seperti orang bebalkah? Atau orang yang mau mendengarkan hikmat? Semoga kita memilih menjadi orang yang mau menerima
hikmat dan didikan Tuhan. Bagaimanakah kita menanggapi Sofia mengungkapkan karakter kita yang sejati? Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih mencintai keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Begitulah nasihat Sofia. Semoga kita mendengarkannya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya saya dan saudara menjadi sahabat karib Sofia, supaya hidup kita di dalam teori, di dalam konsep maupun di dalam kehidupan praktis penuh dengan bijaksana ilahi. Tetap semangat dan dengarkanlah nasihat Sofia. Shalom.